Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama kami kelompok 4 dari kelas transfer 2021. Di sini kami akan membawakan materi mengenai venous thromboembolism. Yuk simak materinya. Apa itu VTE? Venous thromboembolism atau VTE secara umum dibagi atas dua. Yang pertama, DVT. DVT atau deep vein thrombosis yaitu kondisi ketika gumpalan darah terbentuk di vena dalam. Biasanya di kaki bagian bawah, paha, atau panggul. Yang kedua, PE atau pulmonary embolism yaitu kondisi ketika gumpalan darah terlepas dari dinding vena kemudian mengalir melalui sistem peredaran darah menuju paru-paru serta menetap di organ tersebut. DVT adalah trombus yang terdiri dari sel bahan yang berupa sel darah merah maupun putih dan trombosit yang terikat bersama dengan fibrin untayan. Venous thromboembolism atau DVT hasil dari pembentukan bekuan di sirkulasi vena dan dimanifestasikan sebagai deep vein thrombosit dan embolit paru menurut Barbara et al. 2009. Patofisiologi dari vena thrombolis atau biasa disebut dengan venous thromboembolism yang disingkat dengan VTE. Pembentukan dan propagasi trombus tergantung pada kelainan aliran darah, dinding pembuluh darah, dan aliran darah. Kelainan aliran darah atau stasis vena biasanya terjadi setelah imobilitas berkepanjangan. Vena obstruksi dapat timbul dari kompresi eksternal dengan pembesaran kelenjar getah bening, tumor besar, atau kompresi intravaskular oleh trombosis sebelumnya. Peningkatan esterogen secara farmakologi tingkat, seperti yang terlihat pada penggunaan kontrasepsi oral dengan hormon terapi pengganti pada wanita pasca menopause, telah terkait dengan peningkatan risiko 3 kali lipat pada risiko awal yang kecil dari tromboemboli vena. Gejala dan tanda venous thrombolism. Gejalanya berupa pembengkakan kaki unilateral, nyeri, eritema, perubahan warna kulit, dan ulcerasi. Pasien mungkin mengeluh kaki bengkak, nyeri atau hangat. Gejalanya tidak spesifik dan pengujian objektif harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Tandanya, vena superficial pasien mungkin melebar dan tali pusat dapat dirasakan pada kaki yang terkena. Pasien mungkin mengalami nyeri di belakang lutut ketika pemeriksaan dorsofleksi kaki yang terkena. Untuk pemeriksaan klinis, dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk fitur klinis, probabilitas pretest DVT dengan kelembutan di sepanjang sistem vena dalam dengan skor 1,0. Pada pembengkakan seluruh kaki 1,0, perbedaan lebih dari 3 cm di lingkar betis. Untuk edema pitting 1,0, vena superficial kolateral 1,0. Untuk probabilitas pretest PA, gambaran klinis dari deep vein thrombosit imobilitas ada 3,0, berkepanjangan atau pembedahan baru-baru ini 1,5. Pada kanker aktif dengan skor 1,0, riwayat trombosit vena dalam atau emboli paru 1,5. Klasifikasi venous thrombolism berdasarkan tingkat risiko. Yang pertama, rendah. Dapat disebabkan oleh operasi kecil, usia di bawah 40 tahun, dan tidak ada faktor risiko klinis. Yang kedua, sedang. Dapat disebabkan oleh operasi besar atau kecil, usia 40-60 tahun, dan tidak ada faktor risiko klinis. Operasi besar, usia di bawah 40 tahun, dan tidak ada faktor risiko klinis. Operasi kecil dengan faktor risiko dini. Sakit akut, misalnya stroke iskemik, eksaserbasi, penyakit jantung kogestif,
dan tidak ada faktor resiko klinis. Yang ketiga, tinggi. Dapat disebabkan oleh operasi besar, usia 60 tahun, dan tidak ada faktor resiko dini. Operasi besar, usia 40-60 tahun dengan faktor resiko klinis akut, misalnya stroke iskemik, eksaserbasi penyakit jantung kongestif dengan faktor resiko. Yang keempat, paling tinggi. Dapat disebabkan oleh bedah ortopedi ekstremitas bawah, patah tulang pinggul, trauma multipel, operasi besar, usia di atas 40 tahun dan riwayat venous thrombolism sebelumnya. Operasi besar, usia di atas 40 tahun dan keganasan. Operasi besar, usia 40 tahun dan keadaan hiperkoagulasi. Cedera tulang belakang atau stroke dengan kelumpuhan anggota badan. Selanjutnya adalah terapi farmakologi, yakni obat-obat golongan antitrombotik. Yang pertama ialah heparin. Heparin bekerja dengan difasilitasi oleh ikatannya dengan antikoagulan antitrombin atau AT, yang mana pengikatan heparin ke antitrombin ini akan mempercepat efek antikoagulan antitrombin. Selanjutnya ialah fondaparinux. Fondaparinux adalah inhibitor faktor XA tidak langsung selektif. Bekerja dengan menginhibisi atau menginaktivasi faktor XA secara tidak langsung dengan berikatan dengan antitrombin 3 secara selektif. Ikatan antara fondaparinux dan antitrombin 3 ini akan menetralisasi faktor XA sehingga terjadi gangguan koagulasi darah dan penghambatan pembentukan trombin sehingga tidak terjadinya trombus. Obat ini umumnya diindikasikan untuk pencegahan trombosis vena yang terkait dengan bedah ortopedi dan bedah perut. Selain itu, obat ini umumnya digunakan untuk pengobatan trombosis vena atau deep vein thrombosis, DVT, dan emboli paru atau pulmonary embolism. Yang ketiga ialah inhibitor trombin langsung, contohnya seperti argatroban, lepirudin, dan bifalirudin. Obat ini bekerja dengan diinjeksi langsung, digunakan sebagai antikoagulan alternatif pada pasien dengan trombositopenia yang diinduksi oleh heparin. Inhibitor trombin akan mengikat molekul trombin sehingga akan menghambat aktivitasnya. Warfarin, yang keempat adalah warfarin. Berikat adalah antikoagulan oral dengan onset lambat. Efek yang bertindak sebagai antagonis vitamin K. Artinya obat-obat yang berfungsi mencegah pembukaan darah yang diberikan secara oral atau melalui rongga mulut. Terapi non-farmakologi pada venous thrombolism. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, mengurangi berat badan. Dan yang keempat, menghindari alkohol. Algoritma venous thrombolism. VTE yang dikonfirmasi secara objektif akan ditentukan apakah pasien memiliki PE dengan gangguan kardiopulmoner berat atau kontraindikasi antikoagulan. Jika ya, maka akan diberikan terapi trombolitik yang diikuti oleh antikoagulan UFA atau LMWH. Jika tidak, maka akan ditentukan apakah pasien memiliki pendarahan aktif atau kontraindikasi antikoagulan. Jika ya, apakah VTE adalah DVT ekstremitas bawah? Jika ya, yang pertama, pasang infus IVC, memulai antikoagulasi ketika pendarahan, atau kontraindikasi teratasi. Yang terakhir adalah hapus filter IVC segera setelah dapat diterima secara klinis. Jika tidak, maka akan ditentukan apakah pasien memiliki PE dengan prognosis atau DVT tidak cocok untuk rawat jalan. Jika ya, maka akan dirawat di rumah sakit untuk perawatan VTE.
dan diberikan CrCl kurang dari 30 ml per menit. Namun jika tidak, pengobatan VTE rawat jalan. Pengobatan VTE rawat jalan diantaranya rivaroxaban, apisaban, dan LMWH atau fondaparinux. Interaksi obat. Interaksi obat yang pertama yaitu pada warfarin. Terbagi atas dua. Yang pertama, warfarin jika berinteraksi dengan antibiotik dapat memberikan risiko meningkatkan aktivitas antikoagulan. Contohnya, levofloxacin, sulfametazol, dan azitromisin. Yang kedua, warfarin jika berinteraksi dengan AINES dapat memberikan risiko meningkatkan ANR. Contohnya pada meloxicam. Interaksi obat yang kedua pada fondaparinux. Terjadi risiko pendarahan meningkat pada pemberian bersamaan dengan obat yang dapat meningkatkan risiko pendarahan, yaitu pada derirudin, heparin, heparinoid. Kontraindikasi. Yang pertama, pada UFH dikontraindikasikan pada pasien hipersensitivitas terhadap UFH. Yang kedua, riwayat trombositopenia yang diinduksi heparin. Kontraindikasi yang kedua pada LMWH atau low molecular weight heparin. Dikontraindikasikan pada pasien hipersensitivitas terhadap LMWH, UFH, produk babi, metilparaben atau propilparaben, riwayat HIT. Kontraindikasi yang ketiga pada obat fondaparinux. Dikontraindikasikan pada pasien hipersensitivitas terhadap fondaparinux. Yang kedua, insufisiensi ginjal berat. Kontraindikasi yang keempat pada lepirudin. Dikontraindikasikan pada pasien hipersensitivitas terhadap hirudin. Kontraindikasi yang kelima, argatroban. Dikontraindikasikan pada pasien hipersensitivitas terhadap argatroban. Kontraindikasi yang terakhir pada obat warfarin. Dikontraindikasikan pada pasien hipersensitivitas terhadap warfarin. Yang kedua, kehamilan. Yang ketiga, nekrosis kulit yang diinduksi warfarin. Yang keempat, ketidakmampuan untuk mendapatkan pengukuran ANR tindak lanjut. Yang kelima, penggunaan obat yang tidak tepat atau perilaku gaya hidup. Pengobatan pada ibu hamil. Dapat digunakan dua obat. Yang pertama, UFH atau unfractionated heparin. Obat ini harus digunakan dengan hati-hati selama trimester terakhir kehamilan. UFH tidak diekspresikan dalam ASI sehingga dianggap aman digunakan oleh wanita yang sedang menyusui. Obat yang kedua yaitu warfarin. Dengan tidak adanya indikasi yang jelas dan meyakinkan, warfarin tidak digunakan selama kehamilan karena potensi pendarahan janin dan komplikasi teratogenik. Namun, warfarin diekspresikan di ASI dalam konsentrasi yang sangat rendah, sehingga umumnya dianggap aman untuk digunakan oleh wanita yang sedang menyusui. Pengobatan pada anak-anak. Antikoagulasi dengan UFH dan warfarin tetap yang paling sering digunakan pada pengobatan venous thrombolism pada pasien anak. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pemaparan materi venous thromboembolism. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pemaparan materi venous thromboembolism.